Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu tentang tema yang baru. Kita akan merenungkan tentang luka-luka batin. Tema ini penting Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena dalam hidup ini kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa ada luka-luka di emosi-emosi kita yang tak tersembuhkan, luka yang kemudian membusuk, lalu membuat kemudian hidup kita tidak efektif. Bapak Ibu, seperti luka pada fisik, luka pada batin perlu disembuhkan Bapak Ibu. Luka fisik itu kelihatan, luka batin tidak kelihatan. Dia hanya nampak fenomena luarnya Bapak Ibu. Nah, luka-luka fisik itu terasa menyakitkan karena itu dia perlu dirawat dengan hati-hati. Demikian juga dengan luka batin. Dia terasa menyakitkan, perlu dirawat dengan hati-hati juga. Lalu perbedaan luka fisik dengan luka batin, Bapak Ibu, kalau luka fisik diabaikan, besar kemungkinan tambah parah. Demikianlah dengan luka batin. Jika luka batin dibiarkan saja, tidak diselesaikan, besar kemungkinan akan bertambah parah. Kalau luka fisik tidak dibersihkan, diangkat kotoran-kotorannya, maka akan mengakibatkan infeksi dan semakin sembuh, semakin sulit untuk bisa disembuhkan. Bapak Ibu, luka-luka batin itu rasa sakit yang harus dinyatakan, dan setiap dosa harus diakui. Begitulah cara menyelesaikan luka batin. Nah, Bapak Ibu, beberapa perbedaan lagi. Kalau luka fisik, di permukaan kadang-kadang terlihatan sudah sembuh luka fisik itu. Padahal di bagian dalam belum. Nah, kalau belum tuntas begitu, infeksi terjadi, akan muncul nanah, nanti yang lebih buruk lagi bisa terjadi. Begitu juga dengan luka-luka batin. Kalau seorang mengira bahwa luka batin mereka telah sembuh, padahal sesungguhnya belum, nah itu bisa sangat berbahaya, menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari bagi orang tersebut, Bapak Ibu. Nah, seperti luka fisik harus disembuhkan, luka batin juga. Jika luka fisik bisa disembuhkan dengan menggunakan obat-obat tertentu, maka luka batin bisa disembuhkan oleh kuasa Kristus yang menyembuhkan dan menyelamatkan. Karena itu, Bapak Ibu, mulai dari hari ini sampai beberapa hari ke depan, kita coba akan melihat bagaimana kita mengelola hidup kita supaya waktu kita mengalami luka-luka batin, emosi-emosi yang kemudian membusuk lalu sulit disembuhkan, kita akan coba melihat bersama-sama dari terang firman Allah. Kita juga di ujung nanti dari pembelajaran ini kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu, apa yang kita perlu lakukan supaya kita mengalami kesembuhan dari luka-luka batin. Sekali lagi, luka-luka batin sesuatu yang sangat serius, yang Bapak Ibu dan saya perlu memperhatikan dengan baik. Nah, ingat, seperti luka fisik selalu membutuhkan waktu untuk bisa sembuh, begitulah luka batin juga. Tidak ada yang instan, Bapak Ibu. Dibutuhkan proses waktu yang cukup panjang untuk luka batin itu bisa disembuhkan. Luka yang sudah sembuh itu bisa menimbulkan bekas. Nah, luka batin yang sudah sembuh juga dapat menimbulkan bekas. Orang dapat disembuhkan, namun mereka tidak bisa sama persis seperti semula. Saya ulang Bapak Ibu. Luka fisik dapat disembuhkan, tapi kadang meninggalkan bekas. Begitu juga dengan luka batin. Luka batin bisa disembuhkan, tapi ketika orang yang mengalami luka batin itu sembuh, dia tidak akan pernah bisa sedia kala seperti semula. Itulah perbedaan antara luka fisik dengan luka batin. Dan sekali lagi Bapak Ibu, kita coba akan merenungkan bersama-sama beberapa hari ke depan. Siapapun kita, jika kita mengalami luka-luka batin, atau orang yang kita tahu ada mengalami luka-luka batin, maka orang tersebut atau kita perlu pertolongan Tuhan. Karena luka batin sesuatu yang sangat serius. Mari kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.